Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang laporan hasil observasi peserta didik pada program PPL 1 di SDN Lowak Waru 2, Kota Malang. Perkenalkan, nama kelompok saya yang pertama yaitu Zulma Nirmala, yang kedua Teguh Panji Irawan, yang ketiga saya sendiri Nisa Nurbaiti. Selanjutnya, hasil observasi karakteristik peserta didik adalah observasi mengenai karakteristik peserta didik dilakukan di kelas 4B di SDN Lowak Waru 2 Malang. Ada beberapa aspek, yaitu perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif awal, dan perkembangan emosi peserta didik, perkembangan psikososial, perkembangan motivasi belajar, minat, gaya belajar, status sosial, etnik, dan kultural. Berikut ada dua sampel peserta didik yang kami observasi. Yang pertama yaitu Mirza Putra Ramadan dari kelas 4 yang memiliki permasalahan pada perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Yang kedua yaitu Raditya Aldi Alfiano dari kelas 4B yang memiliki permasalahan pada perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Selanjutnya adalah hasil observasi. Hasil observasi pada responden 1, yaitu Ananda Mirza, peserta didik sulit dalam memahami konsep materi yang diakibatkan oleh kurangnya minat belajar yang membuat peserta didik cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran cenderung suka kegiatan secara individual. Yang kedua pada Ananda Raditya Aldi Alfiano, peserta didik sulit dalam pembelajaran berhitung, mempunyai keinginan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan, namun sulit dalam menentukan cara yang akan diterapkan. Dalam pembelajaran kelompok aktif, dapat mengekspresikan diri, namun masih perlu diberi stimulus dan menyukai pembelajaran berbasis visual auditory. Dari permasalahan profiling dua peserta didik, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada profiling peserta didik. Guru sebagai demonstrator, fasilitator, dan evaluator, dan sebagai pengelola kelas yang baik harus memberikan tips permasalahan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai demonstrator, guru harus menguasai bahan materi pembelajaran yang akan diajarkan dengan menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sebagai pengelola kelas, guru harus bisa memelihara lingkungan dari situasi, sarana, dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, sebagai evaluator, guru dan peserta didik dapat melakukan kegiatan yang bisa sebagai evaluasi atau refleksi dalam pelaksanaan pembelajaran. Dari beberapa tips tersebut bisa diterapkan oleh guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Setelah menerapkan tips tersebut, guru harus bisa mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dari permasalahan profiling tersebut, ada beberapa gaya belajar yang bisa diterapkan, yaitu gaya belajar kinestetik, visual, auditory. Dalam pembelajaran, gaya belajar kinestetik, guru dan siswa melaksanakan pembelajaran yang bersifat kegiatan yang bisa diterapkan dengan tidak hanya menerima materi pembelajaran, namun juga bisa diisi dengan kegiatan bergerak dan bisa membuat peserta didik berminat dan bersemangat dalam proses pembelajarannya. Kemudian ada beberapa pendekatan untuk mengimplementasikan metode kolaboratif learning di dalam kelas, yaitu antara lain membentuk proyek, melakukan kerja kelompok, melakukan preview, membentuk tim debat melalui diskusi. Jadi, permasalahan profiling ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.